Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat yang dicanangkan, pada tanggal yang diinginkan, pada hari yang dinantikan, dan pada bulan yang dirindukan, tanggal 8 Agustus 2023 hari ini, fitrah tak dapat disangka, takdir tak dapat dielakkan. Fitrah jodoh yang mesti berlaku karena manusia hanya menjalani daftar kehidupan yang tertulis. Ibarat seorang musafir pengembara, sebelum mereka tiba di suatu tujuan, memang mereka sudah menggenggam yang namanya paspor daftar perjalanan hidup, suratan takdir lebih dahulu daripada kejadian. Papungan melebihkan, pangadara melebihkan, terkhusus kepada kedua mempelai yang sedang dipersandingkan di atas anjung perkawinan. Perkenankanlah saya berdasarkan suasana, karena tausiah ini saya tidak mengkhususkan hanya kepada kedua pengantin baru saja, tetapi juga kepada seluruh pengantin veteran yang sempat mendengarkan tausiah saya, termasuk calon pengantin atau pengelola voting. Saudara Asdar, sarjana hukum, dan saudari Salmia, sarjana ekonomi. Ketahuilah Dinda, mengarungi bahtera rumah tangga laksana mengarungi samudera yang luas, di mana gelombang pada siang dan malam, pada terik dan hujan, bahkan badai pun harus Anda lewati. Oleh karena itu Adinda, sepasang suami istri harus mempersiapkan fisik dan mental agar tidak terombang-ambing dalam lautan lepas. Filosofis orang Bugis Bone yang menyatakan, iko kaloloy ajak lalu macapak-capak mak bene narikode metopa na mulai makalunda purenge beka itu. Sepintas lalu Asdar, jangankan cuma 7 kali di namo beka 100 esok mulai to macam nebi. Pak segamok si becu-becu nada purenge. Tapi atareka kindi yang namanya pernikahan tidak semudah membalik telapak tangan, karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum demi pelampiasan hawa nafsu seksual belaka, karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama. Mengenai filosofi sebuah dapur, tak mungkin saya sampaikan di waktu yang kasih saat ini. Saya persilakan saudara Asdar dan Samia untuk buka-buka YouTube. Apakah saudara Asdar sudah sering mendengarkan ceramah saya di YouTube? Sudah sering? Ya Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah sering di like, share, subscribe? Dan tentunya bunyikan loncengnya terlebih dahulu supaya tetap mendapatkan ceramah-ceramah saya yang terupdate. Nah saudara Asdar, di awal ceramah tadi telah saya katakan mengarungi bahtera rumah tangga laksana mengarungi samudera. Dan untuk mengarungi samudera Asdar, ada 7 yang saudara Asdar perlu persiapkan buat istrinya. Catat-catat ini, kameramen tolong direkam. Ya oke. Yang pertama Asdar harus mempersiapkan sebuah kapal. Apa yang menjadi kapalnya? Kapalnya adalah al-usrah. Apa itu usrah? Artinya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, mendapat restu orang tua kedua belah pihak, dan mengharap ridha ilahi Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua Asdar, ia kau kena kapal tandit pada selalu jolong masih nata. Jangan sampai pada otot tereko sanrangan. Boleh saliwa maka simul daci anak kalasarina, tapi na usubillah mesinnya sudah keropos. Oleh karena itu di paparesa jolong masih nata Asdar berapa PK dan tenaga kuda yang Anda miliki. Tetapi mesin maksudnya jangan tertawa dulu. Mesin maksud saya adalah kalbun. Kalbun itu artinya hati. Sepasang suami istri harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana salah satu tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara Asdar dan Samia, tadi di ceramah saya ada 4 kiat-kiat dan doa-doa untuk mendapatkan keturunan saleh dan soleha. Akan tetapi Asdar dan Samia, ketika nanti saudara berdua ini mendapatkan keturunan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah nama putra-putri Anda yang baik-baik artinya. Kendati pun orang Eropa mengatakan what is the name? Apa sih arti sebuah nama? Tapi kita yang beriman kepada Allah
jadikan nama itu adalah sebagai doa supaya macui ampe-ampe nak wija-wijata. Sekedar contoh, dan saya tidak bermaksud membanggakan diri saya. Saya punya anak di 3 orang yang sungguh jenis kelamin perempuan, namanya Hafizah Qur'ani, yang berarti penghafal Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah kelas 3 sanawiyah sudah hatam dan mungkin 30 juz. Anak saya yang kedua namanya Khairul Hafiz, penghafal yang baik. Alhamdulillah usia kelas 5 SD sudah hafal dan mungkin alhamdulillah 6 juz. Anak saya yang ketiga namanya Korea Mangista, masternya pembaca. Alhamdulillah usia TK sudah mungkin dan hafal 7 juz. Anak saya yang keempat dia bisa menjadi sekolah minda. Pawannya sini dulu meniwebu. Jamaah yang berbahagia. Belum di USG. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di Asdar, tadi yang pertama ada kapal nih. Yang kedua periksa mesin tak. Yang ketiga tentunya persiapkan bahan bakar yang cukup dan memadai. Apa bahan bakarnya Asdar? Bahan bakarnya di al-hadrul karimah ampe madeceng. Sabda Rasul, laisa dunya illa bidinin, wa laisa dinu illa bimakan wal akhlaq. Tidaklah dikatakan sebuah dunia tanpa adanya agama, dan tidak dikatakan sebuah agama tanpa akhlak yang mulia. Yang keempat, dipersiapkan peralatan untuk mengantisipasi macet dalam perjalanan. Apa peralatannya, Saudara? Peralatannya adalah nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Saudara, jangan lupa membawa peta dan kompas agar tidak kesasar dalam perjalanan. Apa pertanyaan, Saudara? Apabila kompasnya Asdar, petanya adalah Al-Quran, kompasnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asdar, betapapun besarnya cintamu kepada istri, saudari Salmia sarjana ekonomi, bagaimanapun besarnya cintamu kepada suami, nanti akan muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga. Mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, apalagi menyangkut masalah persoalan ekonomi, moneter atau belanja aso-aso. Tapi masalah ekonomi saya tidak saksikan karena Salmia seorang sarjana ekonomi. Tetapi apabila hal itu terjadi di luar dugaan dan tidak disangka-sangka, maka jangan lupa buka petanya, tak buka kompasnya Asdar. Sabda Rasul kita jadikan kompas menyatakan, setiap malam, setiap rumah tangga, bahkan setiap tidur malam kita dianjurkan oleh Rasul untuk menghatamkan 4 surat. Yang pertama nih Ar-Rahman, supaya pendapatanmu akan mendapat keberkahan. Yang kedua adalah Al-Waqiah, supaya kalian dimudahkan oleh Allah pada saat mencari nafkah yang halal di luar rumah. Yang ketiga adalah Al-Multabarakah, supaya malu memati masaranya watasi batu buta. Yang keempat adalah surah Yasin sebagai penangkal bala alias patolak abala. Tapi Asdar dan Salmia, ketika pernikahan putrinya Pak Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, mantan Agus Arifin Numang, kebetulan di melalui event organizing saya diundang menjadi MC acara Mapaci pada malam hari. Keesokan harinya kembali saya menjadi MC pernikahan antara putrinya Pak Wagub dengan putra Bupati Baru yang kala itu saksi pertama RI2 Pak Yusuf Kalla. Begitu semua pulang ke Kelarondi, tiba-tiba seorang ibu hajah tosok pendi malah pelopesal lalu kaspale sampai dekat kantor BKKDN. Gora-gora menyebut kata Ustad, begitu saya menoleh. Ada masalah Ibu Haji. Maka datangnya itu masalah tak Ustad, masalah aku minase. Saya tanya apa masalah tak? Siapa tahu saya bisa jadikan solusinya. Iya orang secara mata Ustad, mau orang ini petemu woni pasura. Si sana perlu coba baca tapi cilele Ustad, papa baca ele kasih. Dia pernah temu paling warna kena baca korakku Pak Ustad. Bisa kita bagi-bagi Pak Ustad. Saya jawab bisa dibagi. Bagaimana bisa dibagi Pak Ustad? Siapa yang lebih bagus hatamkan Ar-Rahman? Saya jawab Salmia. Kitalah seorang istri yang lebih afdal menghatamkan Ar-Rahman setiap malam supaya pendapatan suami mendapat keberkahan. Tapi tabe Bu, hanya kasih kita baca bawi wandi Ar-Rahman. Tolong pahami juga pekerjaan suami tak. Yang zaman laki tak pada bidamatku seorang ASN. Dia tuh kasih di pegawai terima gaji cuma sekali sebulan. Tapi ibu tabe wandi to ketemu Ar-Rahman, tetapi itu warisan melo ilunasi dalam sebulan. Pegong ibu bicara dalam masyarakat. Jadi kalau kita masyarakat Rahman, baca kuni kurangnya di sabta, insya Allah masyarakat Rahman. Yang kau bikin ini Tupperware kau bolata ibu, pasti dikasih aja Tupperware. Tersusu sampai balkon rumah. Laki nama tolong manre, pandai plasti.
keru-keru topa. Pura topa dah tuduh obatnya Abu Cipolo. Yang kedua Ustaz Al-Waqiyah. Saya pengen saya jawab Asdar. Al-Waqiyah di Indonesia yang mencari nafkah adalah umumnya suami. Maka Asdarlah yang lebih afdal mengatamkan Al-Waqiyah. Kalau sibuk keseharian bekerja Asdar, kan ada Play Store. Download Quran digital. Setiap malam kita berkendara Asdar, dengarkan, saya jamin pada malam ke-41 nih pasti dapat Al-Waqiyah Asdar. Kalau tak percaya Dinda, silakan praktekkan mulai sebentar malam. Yang ketiga Ustaz, Al-Multabaraka. Ida baca, maka daka ikon kalato atau nenek mondo ko mulai. Minta ke si malasa-lasa, tapi dia dopa tak namate. Daripada mondo waposo, more, cakek kita dapi ele. Pada kung nakanda COVID-19, dito lima tinro, hindi naganggago mo na to, foto lato ay si manene, macenik na papacal Multabaraka, pada na to si macawe, ada na to si bu macaw buruk na. Yang keempat untuk surah Yasin. Saya pengen saya jawab, Yasin ketika nanti sudah memiliki putra-putri yang pandai mengaji, silakan perintahkan putra-putri kita untuk mengatamkan Yasin. Tetapi saudari Salmia sarjana ekonomi, oleh Rasul di limit menuju wajib. Hampir diwajibkan bagi setiap istri untuk mengatamkan surah Yasin setiap malam. Kenapa? Karena ternyata Salmia, balak bencana yang paling dahsyat bagi seorang istri adalah kehadiran wanita lain di sisi suaminya. Jadi tabebu, dia upang berusaha lagi. Dia kau bertabe tolak kita. Dia kau jili-jili ulakaimu. Baca ngabawa dikati surah Yasin nakapo. Tetapi dia baca Yasin laki kita orang mengati mati. Karena memang banyak yang salah kaprah. Dia baca Yasin maka ada madan itu. Dia baca Yasin maka ada baca awil itu lepuh. Padahal Yasin dia tangkan justru suami supaya terhindar dari berbagai macam godaan dan gangguan di luar rumah. Syaratnya Salmia sarjana ekonomi di tabe. Ketika 4 surah itu Anda datangkan pada malam hari, besok pagi Salmia suamimu akan keluar mencari nafkah. Tapi please tolong setiap istri antar suami sampai di pintu gerbang, antar suami dengan senyum paling manis yang memiliki selama hidup di dunia. Dan silakan tatap jasad suamimu sampai hilang dari pandangan matamu. Jadi kalau lenyit adalah kita perlu dipakai data Salmia, pejamkan penglihatan mata kepala nih, buka penglihatan mata hati. Bayangkan gila kita masuk masa padale. Pejamkan mata, bayangkan gila kita masa padale. Lalu baca inti Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamatlah wahai suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Padum itu mak adalah kita bu. Kotanya nak darah matan tu kajau-kajau. Ya kotanya kajau-kajau pasti anak darah. Tapi kulaba gila kita sambil mencari nafkah, nami toto nak masuk dalam rumah. Ambil air wudhu, dirikan salat duha minimal 2 rakaat. Setelah 2 rakaat telah tunaikan Salmia, silakan perbanyak doa kepada Allah. Doanya boleh seperti doa istri saya Salmia. Ya Allah, saat ini suamiku sedang keluar mencari nafkah untuk saya dan anak-anaknya. Jika sekiranya rezeki suamiku masih ada di atas langit ya Allah, turunkanlah ke permukaan bumi ini ya Allah. Jika jauh tolong didekatkan, jika sedikit tolong ditambah, jika susah tolong dimudahkan. Jika masih bercampur antara haram dan halal, bersihkanlah ya Allah. Berikanlah rezeki kepada suamiku alam thayyibah sebagaimana rezeki yang telah kuberikan Nabi Sulaiman alaihi salam. Artinya suami yang kerjakan kasarnya di luar rumah, tabe seorang istri kerjakan halus-halusnya dalam rumah. Artinya perbanyak doa pasca salat duha minimal 2 rakaat. Itulah inti asli kelebihan yang sesungguhnya. Saudara Asdar sarjana umum, hari ini Anda adalah suami, berarti Anda adalah nahkoda. Nahkoda yang tangguh Asdar harus bisa menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan. Asdar, jika di hadapanmu ada badai yang mengancam, ada ombak yang menggulung, cari alternatif lain dan pegang prinsipnya orang Makassar. Lebak kusuran nabi siangku, ku campak nasombal aku, walyangi talaga natualia. Asdar, paham? Tidak, saya juga tidak. Jangan berbahagia. Macam awami gak poin. Tapi saya bisa translate ke dalam bahasa Bugis Eropa. I will sail with on the wine. I'm not chain my cows. I'm not tandek neither wood I drawn. Pura babar asompeku, pura tangki sikuliku, mula pirangi teleng natuali. Dari ko mulai koro-koro Asdar, sapa ko laleng kelingi mulai, layar ku telah kukembangkan, kemudi ku telah kupancangkan, lebih baik tenggelam daripada balik surut ke belakang. Ketika nakoda yang tangguh Asdar sudah menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan, tidak diminta-minta lagi di seluruh penumpangmu akan memberikan ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan
senyuman manis dan minimal kepasrahan diri. Yang terakhir Asdar, jangan lupa membawa bekal agar tidak kelaparan dalam perjalanan. Apa bekalnya Asdar? Bekalnya adalah kepasrahan itu sendiri. Artinya seorang suami harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah yang halal di luar rumah. Tapi di balik itu seorang istri Salmia harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Di? Karena usaha suami tanpa doa istri akan sia-sia. Tapi Salmia, doa istri tanpa usaha suami mimpi belaka. Demikian beberapa mutiara kebahagiaan yang telah saya sampaikan. Dan apapun yang telah saya sampaikan siang ini, jika benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafiz Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naidi, sisa lokatimu, nato sianda pada pengen. Akhir kata, bunga dedap di atas parah anak darah pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca sudah kelam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.